Halo Terus Me People, kembali lagi bersama saya Ruben, surveyor dari Divisi Project PT RSP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyampaian ide menurut filsuf terkenal yaitu Lee Iacocca. Lee Iacocca, seorang tokoh bisnis yang diakui secara internasional, adalah seorang insinyur otomotif dan eksekutif perusahaan mobil Amerika Serikat yang terkenal karena keberhasilannya dalam menghidupkan kembali Chrysler Corporation pada tahun 1980-an. Kako dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menyampaikan ide-idenya. Salah satu aspek yang membuat penyampaian ide Lila Koka begitu efektif adalah kemampuannya untuk terhubung dengan audiens. Ia memiliki kemampuan untuk memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh orang-orang pada masa itu. Dalam setiap presentasinya, Lakoka mampu menyampaikan ide-idenya dengan cara yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh semua orang. Ia menghindari penggunaan jargon teknis yang rumit dan lebih memilih bahasa yang lebih dekat dengan orang-orang biasa. Selain itu, Lakoka juga menggunakan narasi dan cerita untuk menyampaikan ide-idenya. Dia sering memulai presentasinya dengan sebuah cerita atau pengalaman pribadi yang membuat audiens terhubung secara emosional. Dengan pendekatan ini, Lakoka tidak hanya menyampaikan fakta-fakta dan data, tetapi juga menciptakan ikatan emosional dengan audiensnya. Ia menggabungkan logika dan emosi dalam penyampaian ide-idenya sehingga pesan yang disampaikan lebih meyakinkan dan mudah diingat. Tidak hanya itu, Lakoka juga terkenal karena kepercayaan dirinya yang sangat tinggi. Ia selalu tampil percaya diri dan yakin akan ide-idenya. Hal ini tercermin dalam bahasa tubuhnya yang menunjukkan keberanian dan ketegasan. Lakoka tidak takut untuk berdiri di depan orang banyak dan mengungkapkan pendapatnya. Kepercayaan dirinya yang sangat kuat ini mempengaruhi cara penyampaian ide-idenya dan membuat orang lain termotivasi untuk mendukungnya. Selain itu, Lila Koka juga dikenal karena kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan. Ia tidak takut untuk mengambil risiko dan berani menghadapi kritik. Ia percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan, seseorang harus berani mencoba hal-hal baru dan tidak takut untuk gagal. Dalam penyampaian ide-idenya, Lakoka tidak hanya mengungkapkan keberhasilannya, tapi juga mengakui dan membahas kesalahan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Ia mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Berikut adalah penerapan penyampaian ide ala Lakoka dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau rumit. Sederhanakan ide-ide Anda agar dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang, tanpa mengorbankan keakuratan dan kejelasan. Kemudian yang kedua adalah gunakan narasi dan cerita. Ketika ingin menyampaikan ide atau pendapat, coba sertakan narasi atau cerita yang relevan. Hal ini dapat membantu audiens atau lawan bicara Anda untuk lebih memahami dan terhubung dengan apa yang Anda sampaikan. Cerita juga dapat mempengaruhi emosi dan membuat pesan Anda lebih mudah diingat. Yang ketiga adalah tingkat kepercayaan diri. Percayalah pada ide-ide Anda dan tampil dengan penuh keyakinan. Ketika Anda memiliki kepercayaan diri yang kuat, orang lain cenderung lebih terbuka untuk menerima dan mendukung ide-ide Anda. Jangan ragu untuk berdiri di hadapan orang banyak dan menyampaikan pendapat Anda dengan jelas dan tegas. Kemudian adalah menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada tantangan dan kegagalan seperti Lee Iacocca. Hadapilah tantangan tersebut dengan kepala tegak dan tetap berani mencoba hal baru. Jika mengalami kegagalan, jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Yang kelima adalah bersikap terbuka terhadap kritik. Terima kritik dengan lapang dada dan jadikan itu sebagai peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan ide-ide Anda. Jangan takut untuk menghadapi kritik, tetapi tetaplah profesional dan tanggap terhadap masukan yang konstruktif. Kemudian buat ikatan emosional dengan orang lain. Selain menyampaikan fakta dan data, cobalah untuk menciptakan ikatan emosional dengan audiens atau lawan bicara Anda. Dengarkan dengan empati, perhatikan perasaan mereka dan sampaikan ide-ide Anda dengan cara yang mempengaruhi secara emosional. Hal ini dapat membantu Anda memperoleh dukungan dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesimpulannya, penyampaian ide menurut filsuf Lee Iacocca merupakan kombinasi dari penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, penggunaan narasi dan cerita untuk menciptakan ikatan emosional, kepercayaan diri yang tinggi,
serta keteguhan dalam menghadapi tantangan. Pendekatan ini telah membantu Lakokka dalam mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mendukung ide-idenya. Sekian video pemaparan dari saya. Salam pejuang RSP. Terima kasih.